Saya pernah berpikir bahwa cinta itu abadi, tak tergoyahkan oleh apapun sampai hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. 10 tahun lalu, saya meninggalkan dia, pria yang saya cintai lebih dari nyawa sendiri, karena tekanan keluarga dan ambisi yang membutakan. Dan kini, di stasiun Gambir yang ramai di tengah Jakarta yang bising, saya melihatnya lagi, Ardi, dengan seorang anak kecil di sisinya yang wajahnya begitu mirip dengan saya saat kecil. Hati saya berhenti berdetak sejenak. Kereta api melenguh di belakang, suara penumpang berlalu lalang seperti hembusan angin panas Jakarta, tapi dunia seolah diam. Ardi berdiri di sana, lebih kurus dari yang saya ingat. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini mulai beruban tipis di pelipis. Matanya, ya Tuhan, matanya masih sama, dalam, penuh rahasia yang dulu hanya saya yang tahu. Anak itu mungkin berusia 8 atau 9 tahun, memegang tangan Ardi erat. Wajahnya bulat, hidung mancung, dan senyumnya. Senyum itu mirip sekali dengan saya. Jantung saya berdegup kencang, seperti drum kendang di pesta rakyat Jakarta yang gaduh. Apakah ini anak saya? Anak dari malam-malam terakhir kami sebelum saya pergi. Saya adalah Rea Pratama, miliarder yang membangun kerajaan properti dari nol di ibu kota ini. Dari kampung kecil di pinggiran Jakarta, saya naik ke puncak, tapi dengan harga mahal, meninggalkan Ardi. Kami bertemu di kampus UI, dua pemuda dari keluarga sederhana yang saling jatuh cinta di tengah hiruk-pikuk Depok. Cinta kami rahasia, penuh gairah yang tersembunyi di kos-kosan sempit, di taman-taman malam yang sepi. Tapi keluarga saya, ayah yang konserati dan ibu yang takut dengan omongan tetangga, memaksa saya memilih, nikahi sepupu jauh atau kehilangan warisan. Saya pengecut. Saya pergi ke luar negeri, bangun bisnis, dan kubur kenangan itu dalam tumpukan uang. Ardi. Saya tak pernah hubungi lagi, takut mendengar suaranya yang akan menghancurkan dinding yang saya bangun. Kini, di stasiun ini, angin panas membawa bau gorengan dan asap knalpot dari jalanan Tamrin di luar sana. Saya mendekat pelan, kaki saya gemetar. Ardi, suara saya hampir hilang di tengah keramaian. Dia menoleh. Matanya melebar, wajahnya memucat. Rea, bisiknya, suaranya parau seperti dulu saat kami berbisik di malam hujan Jakarta. Anak itu menatap saya penasaran. Om siapa, Papa? Papa. Kata itu menusuk seperti pisau. Ardi menatap saya lama, ada campuran amarah, sedih, dan sesuatu yang masih hangat di matanya. Ini teman lama Papa, nak. Saya ingin bertanya segalanya, tapi kereta berangkat dan Ardi menarik tangan anak itu menjauh. Kita harus naik kereta, katanya dingin, tapi saya lihat air mata di sudut matanya. Malam itu, di penthouse saya yang menghadap lampu-lampu yang berkelap-kelip, saya tak bisa tidur. Jakarta di bawah sana seperti lautan cahaya, tapi hati saya gelap. Saya cari tahu tentang Ardi lewat teman lama. Dia tinggal di pinggiran Jakarta Selatan, bekerja sebagai guru di sekolah negeri, membesarkan anak sendirian. Anak itu bernama Ra. Lahir 9 bulan setelah saya pergi. Saya tahu ini bukan kebetulan. Ini anak saya. Keesokan harinya, saya datang ke sekolahnya. Ardi keluar dari kelas, melihat saya di gerbang, wajahnya tegang. Kenapa kamu datang lagi, Rea? Setelah 10 tahun. Saya lihat Ra. Dia mirip saya. Ardi tertawa pahit. Ya, dia anakmu. Tapi kamu sudah memilih pergi. Kenapa sekarang? Air mata saya jatuh. Di tengah anak-anak yang berlarian di lapangan sekolah, bau tanah basah setelah hujan Jakarta, saya berlutut. Makan saya, Ardi. Saya salah. Saya tak pernah berhenti mencintaimu. Dia diam lama, angin meniup rambutnya. Cinta itu tak cukup, Rea. Kamu miliarder sekarang, dunia kamu beda. Tapi saya lihat, tangannya gemetar. Ada harapan di sana.
Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang manis. Saya bolak-balik ke rumah Ardi di kawasan Tebet, rumah sederhana dengan halaman kecil penuh tanaman pot. Jakarta di sekitar kami selalu gaduh, suara motor berlalu lalang, klakson di jalan raya, tapi di dalam rumah itu ada kedamaian yang saya rindukan. Ra penyambut hangat. Anak itu pintar, suka cerita tentang sekolahnya. Om Rea kaya. Punya mobil besar, tanyanya polos. Saya tersenyum tapi hati saya sakit. Ardi mengawasi dari kejauhan, matanya penuh curiga. Jangan terlalu dekat dengan Ra. Dia sudah terbiasa tanpa ayah. Malam itu setelah Ra tidur, kami duduk di teras. Hujan deras mengguyur Jakarta seperti air mata langit. Kenapa kamu tak bilang dulu, Ardi? Saat tahu hamil. Dia menatap hujan. Kamu sudah pergi. Keluargamu ancam saya kalau beritahu. Saya takut. Saya besarkan Ra sendirian di kota ini yang kejam. Saya pegang tangannya. Dia tak menarik tapi juga tak membalas. Saya salah besar. Saya bangun kerajaan tapi kosong tanpa kamu. Ardi menoleh, matanya basah. 10 tahun, Rea. Saya belajar hidup tanpa kamu. Saya takut lagi. Kami diam, hanya suara hujan. Tapi saat itu saya rasakan getar lama. Cinta kami tak mati, hanya tertidur. Besoknya saya ajak mereka jalan ke Ancol. Ra gembira naik duan, tertawa lepas. Ardi tersenyum melihatnya dan saya lihat dia melunak. Di pantai, angin laut Jakarta yang asin, saya bilang saya ingin tanggung jawab. Untuk Ra, untuk kita. Ardi menggeleng. Kamu miliarder. Dunia kamu penuh pesta, wanita cantik yang keluargamu inginkan. Saya tak pernah nikah. Tak ada yang bisa gantikan kamu. Dia diam, tapi malam itu, saat Ra tidur di hotel yang saya sewa, Ardi peluk saya pelan. Saya masih cinta, Rea. Tapi sakitnya dalam. Kami tak lebih dari peluk, tapi itu cukup. Hangat tubuhnya seperti pulang kampung setelah lama merantau. Tapi konflik datang cepat. Keluarga saya tahu. Ayah telepon, marah besar. Kamu gila. Pria itu. Dengan anak haram. Kami tak terima. Saya lawan untuk pertama kali. Ini hidup saya, yah. Tapi tekanan datang. Media gosip mulai bisik-bisik tentang saya, miliarder yang dekat dengan guru laki-laki. Di Jakarta ini, omongan cepat menyebar seperti banjir di musim hujan. Ardi takut. Ra akan diolok-olok di sekolah. Saya tak mau dia menderita karena kita. Saya janji lindungi mereka. Saya pindahkan mereka ke apartemen mewah di Sudirman. Ra senang tapi Ardi gelisah. Ini bukan dunia kami, Rea. Suatu malam kami bertengkar hebat. Kamu pikir uang bisa beli segalanya. Saya tak butuh ini. Saya marah. Saya lakukan ini untuk kalian. Dia menangis. Saya butuh kamu yang dulu, yang sederhana. Saya pergi, hati hancur. Jakarta malam itu dingin, lampu neon berkedip seperti ejekan. Beberapa minggu terpisah, saya seperti mayat hidup. Bisnis saya goyah karena pikiran kacau. Jakarta yang dulu saya taklukkan, kini terasa asing. Saya sering ke stasiun Gambir, tempat pertemuan pertama, duduk sendirian melihat kereta datang pergi. Ardi hubungi saya. Ra sakit. Dia tanya Om Rea. Saya langsung datang. Ra demam tinggi, mungkin karena pindah lingkungan. Di rumah sakit di Kemang, saya pegang tangan kecilnya. Ardi di samping, lelah. Makan saya, bisik saya. Dia angguk pelan. Saya juga salah. Saya takut kehilangan lagi. Ra sembuh dan kami mulai lagi. Pelan-pelan. Saya kurangi kerja, lebih banyak waktu dengan mereka.
Kami jalan ke kota tua, Ra Eci terlihat musim. Ardi tersenyum, tangannya sesekali sentuh saya. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman bisnis saya yang tahu rahasia lama bocorkan ke media. Oto kami bertiga tersebar. Headline, miliarder Rea Pratama punya anak rahasia dengan pria. Jakarta heboh. Keluarga Ardi marah, saudaranya datang tuduh saya rusak hidup Ardi. Kamu bawa malapetaka. Ardi nangis. Saya tak tahan, Rea. Ra dibully di sekolah. Saya hancur. Saya tawarkan nikah di luar negeri, tapi Ardi geleng. Di Indonesia ini kita tak bisa. Konflik memuncak saat ayah saya datang. Di penthouse dia marah. Pilih kami atau dia. Saya pilih Ardi. Saya tinggalkan warisan bisnis sebagian saya jual. Ayah kecewa, tapi saya bebas. Ardi terkejut. Kamu gila. Untuk apa? Untuk kita. Saya tak butuh miliarder kalau tanpa kamu. Dia peluk saya erat, air mata bercampur. Saya cinta kamu, Rea. Selalu. Ra lari peluk kami. Keluarga kecil kami. Hidup baru dimulai. Saya tak lagi miliarder, tapi cukup untuk hidup nyaman. Kami pindah ke rumah sederhana di Bogor, dekat Jakarta tapi lebih tenang. Ra sekolah baru, teman baru. Ardi ajar lagi, saya buka usaha kecil kayak di pinggir jalan. Kami bahagia dalam kesederhanaan. Tapi masa lalu tak mudah hilang. Teman lama Ardi yang dulu naksir dia, datang. Namanya Dion, datang pura-pura khawatir. Ardi butuh yang stabil, bukan kamu yang dulu tinggalkan. Ardi tolak, tapi saya curiga. Suatu hari, saya lihat mereka bicara lama di sekolah. Malam itu bertengkar lagi. Kamu masih ragu sama saya. Ardi menangis. Saya takut, Rea. Dion bilang kamu akan pergi lagi kalau bosan. Saya buktikan. Saya ajak Ardi ke tempat pertama kami pacaran, taman di UI. Di bawah pohon beringin, saya bilang saya tak akan pergi lagi. Kamu dan Ra segalanya. Dia percaya. Konflik lain, Ra tanya ayah kandungnya. Kami cerita pelan sesuai usia. Ra peluk kami. Papa Ardi dan Papa Rea terbaik. Di Jakarta, gosip reda pelan. Kami kadang ke kota, nonton di mall, makan sate di pinggir jalan. Cinta kami tumbuh lebih dalam, penuh pengertian. Tahun berganti, Ra besar. Dia tahu cerita kami, bangga punya dua papa yang saling cinta. Tapi badai datang lagi. Ayah saya sakit parah. Dia minta ma di rumah sakit. Saya salah, nak. Keluarga itu cinta, bukan uang. Saya dan Ardi datang bawa Ra. Ayah peluk Ra, nangis. Rekonsiliasi. Bisnis lama saya bangun lagi, tapi dengan Ardi di sisi. Kami buka yayasan untuk anak-anak kurang mampu, termasuk yang dari keluarga non-tradisional. Jakarta berubah, lebih terbuka pelan. Kami tak sembunyi lagi, pegang tangan di taman. Suatu malam, di balkon rumah Bogor, melihat lampu Jakarta jauh, Ardi bilang, 10 tahun lalu, saya pikir akhir. Tapi ini awal baru. Saya cium keningnya. Cinta kita kuat, melewati segala. Ra tidur nyenyak di dalam. Kini kami keluarga bahagia. Ra remaja, pintar, ingin jadi dokter. Kami dukung. Saya tulis buku tentang perjalanan kami, anonim dulu, tapi akhirnya terbuka. Banyak yang terinspirasi, banyak juga yang jude. Tapi kami kuat. Di stasiun Gambir lagi, tempat awal, kami rayakan ulang tahun Ra. Kereta datang pergi, seperti hidup. Ardi pegang tangan saya. Terima kasih tak pergi lagi. Saya janji selamanya. Cinta kami di tengah Indonesia yang kompleks bertahan.
Bukan happy ending sempurna, tapi nyata, penuh pengertian dan kasih. Karena cinta sejati tak kenal waktu atau rintangan. Ia hanya butuh keberanian untuk kembali. Di Jakarta yang ramai atau Bogor yang hijau, kami pulang ke satu sama lain.